Bismillahirrahmanirrahim. Khilafah merupakan sistem pemerintahan di dalam Islam sebagai institusi yang menerapkan hukum syariat secara menyeluruh. Secara dalil telah jelas disebutkan bahwa hukum mengadakan dan menegakkan khilafah adalah wajib kifayah. Dan secara historis pun dapat ditemukan bukti-buktinya. Artinya, khilafah bukan hanya sekedar retorika hayali semata. Dalil-dalil tersebut dapat kita pahami dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, maupun kesepakatan ulama aswaja. Pertama, dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah. Dia pun menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asom yang tuli tentang syariah, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Dalil yang lain juga ditemukan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan lain-lain. Kedua, dalil As-Sunnah. Di antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa khilafah adalah kewajiban adalah Bani Israel dahulu telah diurus urusan mereka oleh para nabi. Ketika seorang nabi Bani Israel wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelahku. Akan ada para khalifah sehingga jumlah mereka banyak. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan umatnya bahwa sepeninggal baginda harus ada yang menjaga agama ini dan mengurus urusan dunia. Dialah khulafa, jamak dari khilafah, pengganti nabi karena tidak ada lagi nabi. Ketiga, dalil ijma sahabat. Perlu dipahami bahwa kedudukan ijma sahabat sebagai dalil syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah kuat, bahkan merupakan dalil yang qat'i. Di antara generasi umat Rasulullah yang memiliki kemampuan terbaik untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah para sahabat. Artinya, adanya ijma sahabat pada hakikatnya mengungkap dalil yang tak terungkap. Imam As-Sarkhosi menegaskan kedudukan ijma sebagai hujjah. Siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu, orang yang mengingkari ijma sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Adapun ijma sahabat yang menunjukkan kewajiban adanya khilafah, Imam Al-Haythami menegaskan, sungguh para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lebih dari itu, menurut Syekh Ad-Dumaji, kewajiban menegakkan khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah. Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Sudah diketahui bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang per orang, seperti kewajiban melaksanakan hudud, hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukum potong tangan atas pencuri, kewajiban jihad untuk menyebarluaskan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah khilafah. Alhasil, kaidah syariah di atas juga merupakan dasar atas kewajiban menegakkan khilafah. 4. Kesepakatan ulama aswaja. Tidak ada perselisihan di antara seluruh ulama aswaja, khususnya Imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka bersepakat bahwa adanya khilafah dan menegakkannya ketika tidak ada hukumnya wajib. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan, para imam mazhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib. Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama mutaakhirin. Ulama Nusantara, Syekh Sulaiman Rosyid, dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan, bab tentang khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah aliyah dan sanawiyah di tanah air. Adapun dari sisi historis, khilafah dalam sejarah kehidupan umat Islam telah diabadikan dalam kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama terdahulu hingga ulama mutakhir. Sebut saja Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk karya At-Tabari, Al-Kamil fi At-Tarikh karya Ibnu Athir, Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Khaldun karya Ibnu Khaldun, Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti, Tarikh Al-Islami Mahmud Syakir. Dalam rentang sejarah, selama 13 abad tidak pernah umat Islam di seluruh dunia tidak mempunyai seorang khalifah dan khilafah, kecuali setelah runtuhnya khilafah pada 3 Maret 1924 Masehi. Menurut Syekh Dr. Mustafa Hilmi, dalam tesis masternya di Universitas Alexandria Mesir, Nadoriyatu al-Imamah Inda Ahli As-Sunnah wa Al-Jamaah, setelah memaparkan fakta negara Islam sejak zaman Nabi, Khilafah Rashidah, Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah, akhirnya sampai pada kesimpulan. Pertama, pemikiran Sunni menentang penghapusan khilafah. Karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang teguh pendirian mereka dengan cara yang sama sejak awal, membela dan mempertahankan Islam menghadapi berbagai gempuran yang berlangsung dalam rentang sejarah panjang umat Islam. Kedua, khilafah yang menerapkan Islam tetap ada hingga runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Inilah yang menjadi alasan utama permusuhan Barat terhadap khilafah Utsmaniyah. Sebab selama ia masih ada, maka sistem Islam pun tetap ada. Dengan adanya sistem pemerintahan Islam ini, maka suatu saat bisa kembali menguasai dunia, sehingga Eropa pun takut sejarah kejayaan umat Islam akan kembali dalam naungan khilafah. Karena itu, hanya ada satu kata: menghilangkan khilafah dan menghalangi tegaknya kembali.